Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan belajar tentang kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Langsung saja, tanpa bertele-tele dan membuang waktu, kita lihat ada berapa kaidah kebahasaan teks persuasif. Oke, pada umumnya terdapat 5 kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yuk kita pelajari bareng-bareng guys. Ya, yang pertama itu ada nominalisasi. Jadi kalian pasti sering kan mendengar kata nomina. Jadi kalau nomina itu adalah kata benda. Sedangkan yang kita bahas saat ini adalah nominalisasi, ada tambahan lisasinya. Jadi itu adalah pembentukan atau proses pembentukan kata benda dari kata kerja menjadi kata benda, begitu guys. Nah, bener kan? Jadi nominalisasi itu proses tata bahasa mengubah kata kerja, kata sifat menjadi kata benda yang fungsinya menghubungkan makna antar kalimatnya nanti. Next. Nah, contoh nominalisasi. Jadi pertama nih ada nominalisasi kata kerja. Nah, ini dia, membangun jadi pembangunan. Jadi nominalisasi ini mengubah bentuk katanya dari imbuhan me menjadi imbuhan pe. Terus nominalisasi untuk mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Nah, biasanya kata benda itu kata-katanya berupa kata-kata pasif dan menjadi kalimat pasif di dalam sebuah kalimat itu. Nih contohnya, kita harus mendaur ulang sampah. Kata mendaur ulang itu merupakan kata yang aktif, jadi diubah menjadi pendaur ulangan. Nah, sesuai sama contoh yang di atas ya, me menjadi pe. Selanjutnya, pembentukan nominalisasi melalui afiksasi. Jadi, afiksasi itu adalah kata imbuhan ya guys. Yang tadi kita barusan bahas, me, pe, be, di, ke, ber. Nah, yang kayak gitu pokoknya imbuhan kata dasar. Nah, imbuhan yang kita pelajari kali ini itu nanti ada 3 nih. Yang pertama, penambahan awalan atau imbuhan awalan bisa kita sebut juga yang namanya prefiks. Contohnya nih, ada ke ditambah tua. Jadi kata dasarnya tua ditambah afiksasi ke. Jadi menjadilah kata ketua. Imbuhannya di depannya. Next. Nah, yang kedua ini penambahan atau imbuhan akhiran bisa kita sebut juga dengan sufiks. Nah, di sini contohnya ada kata dasar timbang ditambah sufiks an jadi timbangan. Siapa nih yang suka nimbang? Yang ketiga, nih penambahan awalan dan akhiran. Jadi imbuhannya itu ada di depan dan ada di belakang. Kita bisa menyebutnya konfiks. Nah, contohnya di sini ada kata kaya. Nah, dapat imbuhan ke di depan dan an di belakang jadi kekayaan. Nah, pokoknya nanti nominalisasi atau proses pembentukan kata benda ini biasanya menggunakan proses afiksasi atau penambahan imbuhan kata dasar. Gitu guys. Lanjut ya. Nah, ini masih berkaitan dengan aktif dan pasif yang barusan kita bahas ya. Kita bahas secara sekilas nih. Kalimat aktif itu dibagi ke dalam 2 jenis, kalimat aktif transitif dan intransitif. Tapi sebelum kita bahas transitif itu apa, intransitif itu apa, kita bahas terlebih dahulu apa sih kalimat aktif itu. Jadi kalimat aktif itu adalah kalimat
yang menjelaskan atau menunjukkan adanya perbuatan yang sedang dilakukan saat itu. Jadi biasanya kalimat aktif itu berupa kata kerja. Dan kalau untuk nominalisasi nanti diubah menjadi kata benda, berubahlah menjadi kalimat pasif. Begitu ya. Nah, kita bahas yang pertama nih, kalimat aktif transitif. Jadi, transitif itu kalimat aktif yang membutuhkan objek. Pasti kalian sudah belajar dan hatam tentang subjek, predikat, objek, gitu ya. Nah, contohnya nih, ayah memperbaiki wajan. Nah, kata transitifnya adalah memperbaiki dan objeknya itu adalah wajan. Jadi, ketika ada kata transitif harus disertai dengan objeknya agar memiliki makna yang utuh kalimatnya, begitu. Yang kedua, memiliki imbuhan me atau menge biasanya ya. Terus dapat diubah menjadi kalimat pasif. Tentunya karena kalimat transitif ini biasanya yang digunakan untuk nominalisasi, begitu. Contohnya tuh memperbaiki, mengerjakan. Yang selanjutnya, kalimat aktif intransitif. Jadi kalimat ini tidak membutuhkan objek, jadi dia nggak perlu objek dan bisa berdiri sendiri. Terus biasanya dapat imbuhan berkan, terkean. Jadi beda ya, kalau transitif tadi me, sedangkan kalau intransitif biasanya ber. Nah, tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Jadi intransitif ini selalu aktif terus. Nah, intransitif ini tidak digunakan di nominalisasi karena dia selalu aktif dan menjadi kata kerja. Begitu guys. Next ya. Nah, yang kedua, bentuk pasif dan kata ganti orang sudah kita bahas barusan. Kita bahas yang kata ganti orangnya aja. Nih, jadi kata ganti orang atau kata ganti benda itu misalnya ada suatu objek terus kita ganti atau kita variasikan. Contohnya ini, hal, dia, mereka. Contohnya itu ya. Jadi misalnya ada nama terus kita ganti pakai kata ganti, begitu. Gampang ya, yang ini kita lanjut. Apa nih? Nah, yang ketiga itu ada kosakata. Yang pertama istilah teknis. Kita sudah mengulang-ulang ini dari kelas 8, ada di teks eksposisi, di teks latihan percobaan, dan sekarang kita ketemu lagi di teks pidato persuasif. Jadi kata teknis atau kata teknik itu berkaitan dengan istilah tertentu. Contohnya di sini tentang tsunami. Jadi kata teknisnya atau istilah-istilah yang berkaitan ya bencana alam, gelombang, korban, air laut. Terus kalau misalnya kata teknisnya corona, ya berarti istilah-istilah yang berkaitan itu tentang kesehatan, virus, Wuhan, dan sejenisnya, gitu ya, paham kan? Lanjut, rantai kata sinonim dan antonim ini udah dari SD ya, kita lanjutin aja. Nah, kata benda konkret dan abstrak. Jadi kalau konkret itu sesuai dengan namanya, kata benda yang bentuk fisiknya dapat kita lihat, kita sentuh secara langsung. Contohnya kalian bisa lihat sendiri. Nah, untuk kata benda abstrak itu kata benda yang fisiknya tidak bisa kita lihat tapi dapat kita rasakan. Contohnya tuh ilmu, harapan. Nah, yang begitu ya guys. Kita lanjut ya guys. Nah, ada kosakata emotif. Nah, bisa juga kita
biar mudah mengingatnya itu menggunakan emosi, emotif, emosi mirip-mirip ya guys. Jadi kosakata emotif itu yang berkaitan dengan emosi kita, perasaan kita. Kayak gitu, contohnya suka, cinta, gembira, sedih, bahagia, marah, benci, dengki, hancur, pokoknya yang begitu-begitu yang berkaitan dengan perasaan dan emosi kita. Lanjut. Nah, last atau yang terakhir itu ada kata tugas. Nah, kata tugas ini dibagi lagi ke dalam 5 jenis. Yang pertama, preposisi. Jadi, preposisi itu adalah kata depan yang letaknya jelas ya di depan sebuah kata dasar. Nah, contohnya nih, di rumah, di pasar, ke rumah, ke pasar. Jadi, ingat-ingat kalau di dan ke yang diikuti kata tempat itu dispasi. Sedangkan di dan ke yang tidak diikuti kata tempat itu penulisannya tanpa spasi. Ingat-ingat ya, karena ini penting banget dan sering keluar di ujian. Lanjut, konjungsi. Nah, ini udah kita bahas. Konjungsi itu terdiri dari koordinatif dan subordinatif, jadi kita next aja. Yang selanjutnya itu ada artikula. Jadi artikula itu adalah salah satu kaidah kebahasaan yang ada di teks pidato dan di teks fabel. Nah, dapat kita sebut pula sebagai kata sandang. Contohnya nih, si sang gitu. Misalnya kalau di fabel si semut, sang raja gitu. Kalau di teks pidato ya si penguasa, begitu-begitu ya. Lanjut, interjeksi. Interjeksi itu adalah kata seru, tapi ingat ini bukan kata seru yang kata perintah yang nyuruh gitu, bukan. Tapi kata seru yang lebih mengungkapkan perasaan. Misalnya kaget nih, wah, aduh, wow, nah kayak gitu. Nah, yang terakhir, partikel. Jadi partikel ini adalah sebuah kata imbuhan yang menegaskan kata dasarnya. Contohnya nih, kah, lah, untah. Karena di teks pidato persuasif itu terkenalnya menggunakan kata ajakan, dan kata ajakan itu biasanya dilengkapi dengan partikel lah. Contohnya, ayolah, makanlah, janganlah. Nah, kayak gitu, seperti itu ya guys. Oke, itu tadi kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, ada materi bonus nih buat kalian, membuat teks pidato. Jadi gimana sih cara membuat teks pidato yang baik dan benar? Yang pertama, jelas menentukan tema. Jadi kalian mau temanya tentang apa? Tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang kehidupan sosial, atau yang lainnya, biar topik yang kalian bahas nanti tuh fokus. Yang kedua, mencari topik-topik yang berkaitan dengan tema. Terus menyusun berdasarkan struktur dengan memperhatikan nih. Yang pertama, membuat pembukaan. Jadi pembukaan itu yang sudah pernah kita bahas. Ada salam pembuka, ada rasa syukur, ada penghormatan. Jadi harus kita cantumkan dalam teks pidato yang kita buat. Terus untuk isi jangan dilupakan harus disertai argumen dan fakta-fakta yang mendukung pidato kita nanti agar orang-orang itu percaya. Jangan lupa kata atau kalimat persuasif ajakan-ajakannya biar orang-orang itu terhipnotis. Begitu ya. Terus terakhir penutup biasanya ini diisi saran. Jangan dilupakan komponen-komponen semua itu tadi ya guys. Nah, itu tadi pembelajaran tentang kaidah kebahasan teks pidato persuasif dan bonus buat kalian. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dan dapat kalian mengerti. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan komen di komentar ya. Semoga kita selalu sehat
dan diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.